Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam workshop orang tua murid tentang pembekalan Smart Classroom kali ini, insya Allah akan disajikan beberapa materi yang berkaitan bagaimana menjawab kekhawatiran orang tua atau pertanyaan orang tua mengenai mengecek tugas-tugas yang anak lakukan di Google Classroom. Artinya orang tua banyak yang bertanya, Pak, bagaimana cara kita mengecek classroom anak kita hingga kita tidak kaget ketika mau ulangan semester nanti tugas-tugasnya sudah lengkap. Baik, kali ini dalam workshop orang tua murid akan dibekali mengenai Smart Classroom. Dalam hal ini kita akan mengenal Google Classroom lebih dekat. Oke. Secara garis besar, Google Classroom itu diibaratkan sebagai kelas virtual seperti ini. Artinya di dalam Classroom ini sebagaimana kelas-kelas konvensional pada dasarnya. Apapun yang terjadi di kelas maka terjadi juga di Classroom. Seperti guru bisa memberikan tugas, guru bisa memberikan materi, guru bisa memberikan keterangan apapun di Classroom, dan demikian juga murid. Murid bisa mengambil dokumen-dokumen yang diupload oleh gurunya, bisa melihat materi yang diberikan gurunya, juga bisa mengumpulkan tugas di sana dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terlihat dalam slide ini, ketika kita mengklik salah satu bagian di bagian yang ada ini pasti akan mengarah ke alamat URL tertentu. Misalkan kita masuk ke info book ini, nah ini diarahin ke pendaftaran SMAIA 4 seperti gitu. Oke, sudah terbuka tampilannya. Jadi ketika kita bisa mengemas Google Classroom dengan lebih menyenangkan, tentunya bisa mengarah ke berbagai hal-hal yang luar biasa dalam pembelajaran. Nah, kemudian apa sih yang akan kita bicarakan kali ini, yaitu bagaimana mudah menggunakan Classroom, terutama bagi orang tua, bagaimana memanajemen perangkat belajar siswa yang berkaitan dengan penggunaan Google Classroom. Ya, lebih baik kita mengenal dulu apa istilah itu kelas online. Sebenarnya kelas ini sudah ada perkembangannya dari sejak terutama tahun 2000 ke atas, itu sudah mulai lumrah di masyarakat, apalagi di masa pandemi ini virtual class itu seolah menjadi solusi, atau belajar secara online ini menjadi sebuah solusi. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau masuk ke classroom siswa? Yang pertama adalah klik tampilan layar atau ikon Google Classroom, ya. Ada di dashboard utama, biasanya di layar utama kita, baik itu di iPad atau alat belajar maupun Android yang sudah diinstal Classroom, pasti ada tanda papan tulis masa lalu, ya, warna hijau yang ada gambar orangnya. Kita tinggal klik. Nah, inilah fitur yang digunakan, ya. Kalau ini tampilan di guru, ya. Ketika tampilan di guru kita lihat di sebelah kiri atas, di sana terlihat ada to do. To do itu ada daftar tugas. Jadi guru pun bisa mengecek tugas apa saja yang belum siswa lakukan, yang telah atau yang sedang dinilai lain sebagainya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh guru? Nah, sebagaimana tadi dikatakan bahwa ini adalah kelas virtual, artinya apapun yang terjadi di kelas konvensional itu bisa dilakukan di kelas virtual. Ada 35 hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, di antaranya bantuan setelah pulang sekolah, penugasan tanya jawab, terlibat di tengah proses, dan lain sebagainya. Ada 35 yang nanti mempermudah proses kegiatan belajar mengajar.
Kemudian apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh peserta didik di classroom ini? Nah, kita lihat bahwa yang bisa dilakukan oleh murid itu memang tidak sebanyak apa yang bisa dilakukan guru, karena banyak hal yang bisa dilakukan guru tetapi tidak bisa dilakukan oleh murid. Di antaranya yang bisa dilakukan oleh murid adalah melihat tugas, melihat materi, dan informasi lain dari guru. Di sisi kiri terdapat kolom tugas yang akan datang dan tugas apa yang sudah masuk, batas pengumpulan hari ini atau deadline. Di antara header atau judul mata pelajaran juga ada menu utama, yakni stream, tugas, forum forum atau stream, tugas atau classwork, dan anggota atau people. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mengoperasikannya. Yang jelas ketika tampilan Google ini kita klik, nanti akan muncul login gabung ke kelas. Nah, tinggal meminta kode dari guru yang bersangkutan. Tapi ketika sudah bergabung di kelas, nanti tampilan layarnya sebagaimana akan terlihat. Nanti akan muncul kelas-kelas yang sudah diikuti. Nah, ini contoh tampilan kelas siswa. Jadi siswa itu misalkan mengikuti 17 pelajaran, ya semua kelas yang dia ikuti akan muncul. Kita tinggal klik saja kelas yang diinginkan untuk mengecek apakah siswa itu sudah betul mengumpulkan tugas atau lain sebagainya. Inilah yang bisa dilakukan oleh orang tua, yaitu orang tua bisa mengecek apakah ada tugas yang masih belum, lihat di pengumumannya, atau ada missing assignment, juga skor lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan orang tua diantaranya ada selalu mengecek to do, artinya daftar tugas apa saja yang belum dilakukan oleh murid. Selain mengecek daftar tugas atau to do ini, orang tua juga harus memastikan bahwa file yang dilampirkan anak kita itu adalah memang sesuai yang diminta oleh gurunya. Ketika kita rutin untuk mengecek tugas yang diberikan oleh gurunya lewat classroom anak ini, insya Allah tidak akan istilah kita kaget karena anak kita belum mengerjakan tugas. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Pada intinya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua siswa terhadap classroom anak, silahkan masuk menggunakan akun anaknya, klik classroom, kemudian cek to do, cek daftar tugas apakah sudah dikumpulkan atau belum, kemudian cek segala macam yang ada di classroom itu, baik informasi dari guru lain sebagainya, sambil ngobrol, sambil bercengkrama dengan anak kita terhadap permasalahan apa yang terjadi di sekolah, dan belajarnya insya Allah akan mengantarkan mereka ke cita-cita yang mereka harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.